Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan bahas tentang praktikum basis data, yaitu seputar SQL order dan juga SQL yang lainnya. Baik, kita mulai ya. Yang pertama adalah tentang SQL order. Apa itu SQL order? SQL order itu adalah sebuah sintaks yang biasanya digunakan untuk mengurutkan kumpulan hasil dalam urutan menaik atau menurun gitu ya. Maksudnya secara berurutan dari atas ke bawah atau urutannya sebaliknya. Nah, order by atau SQL order ini dia akan mengurutkan catatan dalam urutan dari atas ke bawah secara default. Namun kalau kita mau mengurutkannya terbalik, maka kita harus menambahkan dengan kata des di akhirannya. Nah, untuk struktur dari SQL order yaitu seperti ini. Yang pertama adalah kata select, kemudian diikuti dengan nama kolom-kolomnya yang akan dimunculkan, lalu kemudian diikuti dengan kata from, kemudian nama tabelnya, terus kata ordered by, yaitu diurutkan berdasarkan, kemudian dimasukkan nama kolomnya yang mau kita urutkan. Lalu diikuti dengan kata ASC atau ascending dan DSC untuk descending. Kebalikan dari ascending ya. Jadi kalau ascending itu kita akan mengurutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Sedangkan kalau descending kita akan mengurutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Kalau kita tidak memasukkan kata ascending atau descending ini, maka otomatis hasil yang dibuat itu menggunakan ascending. Nah, di sini misalkan ada sebuah tabel mahasiswa dengan datanya. Nanti kita coba menggunakan tabel ini untuk memunculkan hasil pengolahan query-nya. Nah, yang pertama kita pakai mengurutkan data mahasiswa berdasarkan nama. Di sini ada select bintang, yang artinya kita akan memunculkan seluruh tabel dari, maksudnya seluruh kolom dari tabel mahasiswa yang diurutkan berdasarkan nama mahasiswanya. Nah, di sini kita select bintang from tabelnya mahasiswa, kemudian order by nama mahasiswanya. Nanti hasilnya seperti ini. Ini dia diurutkan berdasarkan alfabet yang paling kecil ya, atau urutan yang paling awal hingga ke yang paling besar. Lalu kemudian secara default tadi urutannya diurutkan berdasarkan dari yang paling kecil dengan hingga yang paling akhir, yang paling awal hingga yang paling akhir. Itu diurutkan berdasarkan ascending secara default, tidak perlu ditulis. Tapi kalau misalkan kita mau membuat urutannya terbalik gitu ya, atau yang dari yang paling akhir hingga yang paling awal, maka kita masukkan atau kita tambahkan kata des yang artinya descending. Nah, nanti di sini ketika kita masukkan, dia akan mengurutkan terbalik ya, dari urutan yang paling akhir hingga ke yang paling awal berdasarkan kolom nama mahasiswa. Jika ini tidak dimasukkan, maka dia defaultnya yaitu diurutkan berdasarkan dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Selanjutnya, kita juga bisa memilih dua kolom yang dilakukan atau yang diurutkan berdasarkan kolom-kolomnya tersebut. Contohnya seperti ini. Jadi kita di sini bikin select bintang from mahasiswa, ordered by, kemudian kita masukkan dua kolomnya ya, dua kolom yang mau dijadikan urutan. Nah, di sini kita bisa mengurutkan berdasarkan nama mahasiswanya, kemudian kita juga mau diurutkan berdasarkan tanggal lahirnya. Nah, kalau seperti ini ya berarti dia default, maka dua-duanya maka dua-duanya akan diurutkan dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Nah, bisa juga kita mengurutkannya salah satunya gitu ya. Maksudnya misalkan yang tanggal lahirnya itu descending, sedangkan yang nama mahasiswanya itu ascending. Nah, kita bisa memilih kolom-kolom tersebut dan juga menentukan urutannya. Nah, tapi biasanya kalau dia digabung menjadi satu kolom ini, maka dia hanya mengikuti kolom yang paling depan urutannya. Nah, bisa juga nanti kita bikin terpisah atau kita bikin hasilnya itu dipisahkan di kolom yang lain. Nah, itu nanti akan
bisa mengurutkan masing-masing berdasarkan kolom yang akan kita urutkan. Nah, ini contoh yang tadi ya, contohnya misalkan kita mau mengurutkan nama mahasiswanya ascending atau tanggal lahirnya descending atau sebaliknya. Jadi kita bisa melakukan ascending berdasarkan kolom-kolom yang akan kita tentukan. Lalu sintaks selanjutnya adalah select SQL select top, di mana top select atau select top ini biasanya digunakan untuk menentukan jumlah record yang akan dikembalikan atau yang akan dimunculkan. Nah, top select ini biasanya digunakan pada tabel-tabel yang besar yang isinya ribuan data dengan mengembalikan beberapa jumlah besar data tersebut. Nah, ini akan mempengaruhi kinerja dari performa database karena nanti jika kita mau menampilkan data yang banyak ya tentunya akan menghabiskan perform dari database tersebut. Maka dari itu kita batasi berapa data yang mau kita tampilkan. Nah, ini kita bisa menggunakan top select. Nah, tapi query top select ini tidak semua sistem database bisa menggunakan select top atau top select tersebut. Contohnya MySQL, dia mendukung klausa atau query limit untuk menggantikan select top. Nah, di sini pengganti select top dengan MySQL kita bisa menggunakan kata limit. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita bisa menuliskan select atau menggunakan query select, kemudian nama kolomnya, lalu dilanjutkan from tabelnya, kemudian kita perlukan juga kondisinya, pakai where, kemudian kondisinya, lalu diakhiri dengan limit, dan berapa banyak limit yang akan kita munculkan atau yang mau kita munculkan. Nah, di sini contohnya ya, misalkan di sini saya mau menselect seluruh kolom dari tabel mahasiswa dan membatasi yang muncul datanya adalah hanya 3. Nah, di sini saya select bintang from mahasiswa dengan limitnya 3. Maka di sini hasilnya yang muncul hanya 3 data. Nah, selanjutnya bisa juga menggunakan kondisi. Kalau tadi kan langsung ya. Jadi langsung menampilkan kolom tanpa masukkan kondisi. Nah, di sini juga bisa memunculkan kondisinya, misalkan di sini mau mencari yang namanya Reza Devara gitu dengan batasan 3. Tapi ternyata di sini nama Reza Devara itu hanya 1 dan dia tetap memunculkan batasannya dari tabel mahasiswa yaitu 3. Jadi dia otomatis menampilkan data yang dimunculkan 3 walaupun yang dicari nama Reza Devara ini hanya 1. Karena yang dia minta adalah 3 yang ditampilkan datanya. Lalu kemudian query selanjutnya adalah min dan juga max. Min ini biasanya digunakan untuk mengembalikan nilai terkecil dari kolom yang dipilih. Begitu juga sebaliknya dengan max. Max ini fungsinya mengembalikan nilai terbesar dari kolom yang dipilih. Nah, ini struktur query-nya, yaitu untuk min, select, kemudian diikuti kata min, dan kolomnya, kemudian sumber tabelnya, from, nama tabel, diikuti dengan where, dan juga kondisinya. Begitu juga dengan select, select sama strukturnya, tinggal mengganti kata min dengan max, yaitu select, max, kemudian nama kolom diikuti dengan sumber tabel atau from nama tabel, lalu where condition. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kalau misalkan saya input select min untuk tanggal lahir, tadi ya dengan tabel mahasiswa, sebagai atau S terkecil. Jadi di sini saya menggunakan kata S gitu ya untuk membuat satu tabel lagi, tapi hanya untuk menampung nilai yang sedang diolah atau yang sedang di-query. Nah, di sini saya tampung hasil dari query ini ke dalam tabel terkecil. Nah, di sini select min, kolomnya tanggal lahir, saya simpan atau S terkecil dari from mahasiswa. Nah, nanti di sini akan muncul
tabel baru dan hanya berisi tanggal terkecil. Begitu juga dengan max, di sini select max, kemudian tanggal lahirnya saya simpan sebagai terbesar, terus kemudian diikuti dengan from mahasiswa atau dari tabel mahasiswa. Maka di sini akan memunculkan tabel terbesar dengan tanggal lahir yang paling besar. Baik, terima kasih. Itu materi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan silakan mencoba. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.